Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya ingin mereview buku Cara Muslimah Memperjuangkan Cinta karya dari Kang Abai dan kawan-kawan. Jadi di sini ada 25 penulis termasuk Kang Abai, di mana tema atau judul dari tulisan-tulisan ini yaitu Cara Muslimah Memperjuangkan Cinta dengan pokok bahasan yang berbeda-beda tetapi umumnya sama. Jadi buku ini cetakan pertama di bulan Februari 2020, yaitu di tahun ini. Nah, isinya yaitu tentang yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pokok-pokok pembahasan terkait cara muslimah memperjuangkan cinta. Jadi ada beberapa hal dan umumnya pembahasannya sama, namun dikemas dengan tata bahasa yang berbeda-beda, dan juga ada sedikit pembahasan yang berbeda. Nah, jadi yang bisa saya simpulkan dari buku ini, cara muslimah memperjuangkan cinta yaitu bisa melalui dua cara. Nah, yang pertama kita bisa menjadi seperti Bunda Khadijah yang menjemput cinta, atau kita bisa menjadi seperti Fatimah yang menunggu dalam diam. Nah, kalau misalnya kita sudah siap menikah, kita bisa menggunakan tipe yang pertama, atau kita bisa menjadi tipe yang pertama yaitu menjemput jodoh seperti Bunda Khadijah. Nah, untuk cara yang pertama ini yaitu seperti Bunda Khadijah, kita bisa memilih atau menentukan calon yang ingin kita tuju. Nah, misalnya kita sudah tahu nih calon yang kita tuju ini baik agamanya, baik akhlaknya, taat, dan kita bisa meminta seseorang untuk menyelidikinya terlebih dahulu gitu, untuk memastikan apakah si laki-laki ini atau si ikhwan ini adalah orang yang menjaga batasan dengan yang bukan mahramnya atau dengan ahwat-ahwat di luar sana atau tidak. Apakah dia yang baik akhlaknya kepada orang tuanya, apakah dia yang baik akhlaknya kepada tetangganya, kepada masyarakat atau lingkungan sosialnya, ataukah dia yang bisa menjaga sholatnya atau tidak. Jadi kita bisa cari tahu dulu nih siapa orang yang kita tuju ini. Nah, kalau misalnya kita sudah berniat untuk misalnya mengajukan diri sebagai calon si orang tersebut, maka kita harus tahu dulu latar belakangnya orang ini seperti apa. Nah, kalau misalnya kita sudah mantap dengan orang tersebut, barulah kita meminta perantara untuk menyampaikan maksud dan tujuan kita. Misalnya kita meminta perantara untuk menanyakan apakah si ikhwan ini sudah memiliki calon atau belum. Nah, sebelum itu kita meminta perantara untuk menanyakan apakah si ikhwan ini sudah siap menikah atau belum. Kalau misalnya sudah siap menikah, ditanyakan apakah sudah memiliki calon atau belum. Nah, kalau misalnya belum memiliki calon, barulah kita meminta perantara untuk mengatakan kepada si ikhwan tersebut bahwa ada seorang akhwat yang sudah siap menikah gitu. Nah, dalam perkara tersebut kita tidak usah meminta perantara untuk menyebutkan siapa kita terlebih dahulu gitu. Hanya sebatas bahwa ada seorang akhwat yang siap untuk menikah gitu. Dan kalau misalnya si ikhwan memang juga berniat untuk menikah dalam waktu yang cepat, maka bisa dilakukan proses ta'aruf, atau yang pertama bisa saling menukar biodata terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah cocok dengan biodata masing-masing, bisa melanjutkan ke proses nazar atau saling bertemu gitu untuk menanyakan secara langsung tentang visi atau hal-hal yang perlu ditanyakan. Kalau misalnya keduanya sudah cocok, baru ke orang tua gitu. Tapi perlu diketahui, sebelum kita melakukan proses ta'aruf ini, orang tua sudah harus setuju atau kita sudah harus mendapatkan izin nih dari masing-masing orang tua. Nah, kalau sudah mendapatkan izin, barulah kita memulai untuk ta'aruf. Nah, kalau sudah sampai di tahap yang tadi, sampai kita sudah sama-sama cocok, barulah kita menyatukan atau mempertemukan antara kedua orang tua. Nah, kalau misalnya kedua orang tuanya sudah cocok, barulah proses khitbah atau meminang, kemudian dilanjutkan ke proses pernikahan. Nah, mungkin runtutannya sederhananya seperti itu. Kalau misalnya kita belum siap nih untuk menikah, nah barulah kita bisa mungkin menjadi seperti Fatimah gitu ya, yang menanti Ali dalam diam. Nah, bahkan saking mereka menjaganya gitu, saling menjaganya antara cinta kedua orang ini gitu, antara Ali dan Fatimah, bahkan setan pun tidak mengetahui gitu perasaan mereka. Nah, saking mereka benar-benar menjaga diri nih dari yang namanya zina hati, zina mata gitu, dan lain sebagainya.
Nah, kalau misalnya kita belum siap untuk menikah, maka kita bisa menanti dalam diam. Menanti dalam diam bukan berarti tidak memiliki usaha apapun gitu. Jelas kita memiliki usaha, yaitu untayan doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah gitu. Kita meminta kepada Allah dengan yakin bahwa kita akan dipertemukan nih dengan orang yang tepat gitu, di waktu yang tepat gitu. Jika mungkin saat itu kita juga merasa belum mampu, tapi kita meminta kepada Allah, ya Allah pertemukan kita dengan orang yang tepat gitu, di waktu yang tepat gitu. Karena Allah yang paling mengetahui kapan kita mampu atau kapan kita siap untuk menikah gitu, kapan waktu pernikahan itu bisa terjadi. Allah yang paling mengetahui semua itu. Nah, tugas kita selama proses penantian ini yaitu kita senantiasa memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah gitu. Hal-hal yang mungkin kemarin-kemarinnya kurang gitu baru kita perbaiki. Kemudian ikatan dengan orang tua kita perkuat kembali. Kemudian sakofah Islamiyah atau ilmu agama kita tingkatkan lagi gitu. Kemudian hal-hal lain yang perlu kita persiapkan gitu. Jadi semuanya butuh persiapan. Jangan sampai ketika kita sudah menjelang hari H baru kita sibuk untuk mempersiapkan semuanya gitu. Karena ketika sudah memasuki tahapan kehidupan seperti pernikahan, kan ada banyak sekali PR yang harus kita kerjakan gitu. Sekarang kita belajar untuk mempersiapkan diri menjadi seorang istri. Nanti ketika kita sudah menjadi seorang istri, kita belajar lagi untuk mempersiapkan diri sebagai seorang ibu gitu. Jadi ada banyak PR dan ada banyak hal yang harus kita persiapkan. Jangan sampai kita mempersiapkannya ketika sudah terjadi gitu. Mumpung sekarang kita masih belum memiliki kewajiban apapun gitu ya, kita masih bisa bebas, kita masih bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya, maka yuk gunakan waktu kita untuk bisa produktif, untuk bisa menghasilkan hal-hal yang berkualitas, yang bermanfaat, yang bisa menambah keimanan kita, yang bisa menambah keilmuan kita gitu, agar kedepannya kita bisa dipertemukan dengan orang-orang yang memang memiliki visi dan misi yang sama dalam hal dunia dan akhirat, yang bisa membimbing kita menuju surga gitu, yang bisa membimbing kita meraih ridho Allah. Nah, mungkin itu hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait review buku Cara Muslimah Memperjuangkan Cinta. Kalau misalnya teman-teman tertarik terhadap buku ini, bisa cek Instagram @sisterlilah atau @sisterlilahmerch. Untuk info pemesanan bisa cek Instagram tersebut. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan mari sama-sama memperbaiki diri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, serta di-share jika konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.